hargai, umat Hindu tidak hargai. Kalau kita mau turun, benar, kita mau turun 2.000, 3.000, siap kok. Masyarakat Bali banyak yang akan mendukung. Elemen-elemen pendukung banyak kok. Kalau saya mau membuat, ayo kita turun, pasti banyak yang akan dukung. Kita undang elemen-elemen tokoh masyarakat yang peduli sama taksunya Tanah Bali untuk kita undang. Kemungkinan ada sesuatu yang membuat pecah. Satu, pecah karena iri, tidak bisa seperti yang berjuang. Kedua, mungkin dapat sesari, sehingga tidak juga mau berjuang. Ketiga, memang memikirkan Bali secara pikiran yang sempit. Kembali lagi, saya Ketut Putra Ismail Jaya atau Jero Mangkubima, Jero Mangku Tapakan, atau Ketua Umum Yayasan Satya Kris Bali, untuk menanggapi komentar-komentar di medsos tentang kembali Beach Club Atlas yang lagi viral di Tanah Bali terhadap kasus yang diduga penistaan agama Hindu, yaitu simbol dari Dewa Siwa itu sendiri. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bang Hotman Paris, akhirnya mau berkomentar. Karena kita tunggu-tunggu, setelah sudah datang, kita tutup, baru Bang Hotman Paris muncul, menyatakan statement, memohon maaf kepada masyarakat Bali atas kesalahan yang dilakukan oleh salah satu staf atau orang-orang di Atlas tersebut, berapa orang stafnya. Kesalahan itu, saya ucapkan terima kasih Bang, sudah membuat videonya untuk permohonan maaf. Kami ini umat Hindu yang jujur sudah berulang kali mendapatkan penistaan agama dan belum mendapatkan kepuasan. Ketika ada kasus penistaan agama selalu berakhir dengan materai permohonan maaf sudah selesai, permohonan maaf sudah selesai. Nah, kenapa di Atlas Yayasan Satya Kris Bali turun? Karena kami memang menjaga taksu pura adat budaya yang ada di Tanah Bali. Kenapa di kasus PIN nggak turun? Karena kami anggap ya udahlah, nanti ada yang menyelesaikan. Ternyata terus berulang nih. Kasus Budesa kami turun. Sampai saya lapor ke Polda Bali waktu itu, Krimsus, tidak kuat bukti. Kasus di Sumber Kelompok, Nyepi, Yayasan Satya Kris Bali juga turun. Yang di Buleleng melaporkan ke Polres. Ada kasus penistaan tempat pura yang di Buleleng adalah lakukan WNA, kita juga turun, saya langsung ke Buleleng, sudah di penjara. Jadi kami memang turun ketika ada kasus-kasus penistaan agama yang ada di Tanah Bali. Tapi memang tidak semua terjangkau, termasuk PIN itu juga kami tidak terjangkau. Khusus untuk ini, biar tidak terulang, kenapa kami turun rame-rame menyuarakan agar ini bersuara. Nah, kenapa kami turun? Ya karena kami harus segera turun agar tidak terjadi lagi penistaan agama Hindu di Tanah Bali. Ketika kami sudah turun pro dan kontra, ada mendukung, ada tidak mendukung, ada mengatakan tidak penistaan agama karena itu simbol Dewa Siwa dari India, simbol Dewa Siwa dari India. Tapi ketika PHDI menyatakan itu adalah penistaan agama, PHDI lembaga Hindu yang sudah kita percayai sudah mengatakan itu adalah ada unsur penistaan agama yang dilakukan. Untuk itu kita pertegas, kita turun, dan ternyata masyarakat Hindu Bali yang ada di Bali pro dan kontra ini. Saya heran aja sama saudara-saudara saya Hindu Bali. Ketika ada penistaan, tidak guyup mau mendukung seperti agama yang lain. Saudara kita mereka kompak bersatu. Ketika mengatakan sudahlah, toh Hidup Betara tidak akan marah. Betara menerima saja. Siapa yang tahu? Ketika beliau marah, bencana akan dibuat. Ketika sudah bencana, karena beliau merasa tidak ada membela umatnya. Ketika ngomong dari India, saya tarik kembali wujud dari Dewa Siwa yang viral itu ada di zaman kerajaan Majapahit. Kita ada keturunan Majapahit. Dan itu sudah diyakini. Kita jangan bilang Hindu Bali saja, kita bilang harus Hindu secara dunia. Jangan perkecil Hindu itu menjadi sangat kecil Hindu di Bali. Bagaimana kita bisa bersatu dengan saudara Hindu yang lain? Bagaimana agama lain mereka membesar, kita mengecil, mengotakkan diri. Terus ada yang saya lihat di PT videonya, oh ini Arca kan belum diupacarai, belum diupacarai, belum diapa-apain. Nah, kalau orang spiritual, ketika sudah berwujud, bisa jadi ada penunggunya, ada kekuatannya.
Nah, kalau saya balik lagi, arca itu yang dijual pinggir jalan, ada yang ngencingin, ada yang meludahi, ada yang videokan. Belum diupacarai, ada yang videokan. Penistaan agama apa tidak? Sakit hati nggak kita? Kalau kita biarkan banyak. Kalau kita diam, banyak lagi orang-orang yang akan melakukan begitu. Arca yang pinggir jalan, dikencingin, divideokan. Karena belum diupacarai, ini boleh nih. Tidak ada penistaan, karena orang akan berbicara seperti itu. Siapa yang menjaga lagi marwah agama Hindu kita, kalau tidak kita yang bersuara? Terus ada dikocokkan, tampilan dikocokkan judi tadi itu. Ada simbol-simbol dewa ya. Kalau ketemu lagi tutup, laporkan polisi. Saya siap melaporkan. Tutup di mana siapa pelakunya. Kita laporkan agar tidak lagi seperti itu terjadi. Saya sudah menyampaikan kepada DPR agar ada perda yang mengatur sehingga mana yang boleh, mana yang tidak, agar lebih tegas. Untuk kasus ini kita lihat bandingkan dengan kasus yang di luar Bali, hanya namanya saja tidak ada wujudnya, bentuknya udah menjadi masalah, udah menjadi penistaan agama, nama saja. Padahal nama itu bisa juga orang pakai bermacam-macam karakter orang yang pakai. Ada yang melakukan A, melakukan B, ada yang melakukan hal yang baik, melakukan hal yang buruk. Apakah ada penistaan agama? Kan tidak bisa dibuat seperti itu. Sama seperti orang ketika bersumpah pakai agamanya dia melakukan kesalahan, itu pribadinya dia. Ketika kita meyakini banyak orang dan itu di sebuah tempat hiburan, klub yang disaksikan banyak agama berbeda, simbol dewa kita dibuat seperti itu di agama itu. Saya balik aja. Mau nggak kelas menampilkan simbol-simbol agama lain di tempat hiburan itu 1 menit aja, sama sebentar, lebih sebentar lagi dari yang tampilkan, sebentar aja. Simbol semua agama, biar adil nih. Agama A, agama B, agama C, semua tampilkan bergilir. Berani nggak? Kalau bilang itu hanya 1 menit saja. Kita bilang lagi ketika ada yang mau Hindu Bali yang 800 kerja, kalau klub itu 800 nggak mungkin. Kita kan bilang di klubnya. Ya, untuk mengobati sakit hati, gantilah nama klubnya menjadi Ikhlas. Bukan Atlas lagi, Ikhlas terhadap segala masalah. Dan tidak mengulang lagi. Kita butuh pekerjaan, kita butuh pariwisata. Iya, kita butuh, tapi tidak merendahkan harga diri kita. Kalau Betara menggah marah, bisa dibuat bencana. Dilebur sama sang siwa. Dibuat bencana. Yang rugi siapa? Kita. Karena tidak ada pelindung. Bali dilindungi oleh sakranya beliau. Upacara kita yakini, bukti Gunung Agung tidak mau meletus. Padahal prediksi semua sudah meletus. Karena upacara, ritual, sajian, persembahan. Meyakini kekuatan taksu di tanah Bali. Nah, kita tidak menjaga, runtuh taksunya. Bencana akan banyak terjadi di tanah Bali kita. Itu harapan saya kepada Semeton Hindu Bali. Mari kita bersatu. Kuatkan diri, kuatkan persatuan. Jangan pecah belah. Bagaimana kita bisa besar? Ketika kita saling gontok-gontokan, kemungkinan ada sesuatu yang membuat pecah. Satu, pecah karena iri, tidak bisa seperti yang berjuang. Kedua, mungkin dapat sesari. Mungkin ya dapat sesari, sehingga tidak juga mau berjuang. Ketiga, memang memikirkan Bali secara pikiran yang sempit. Lapangan pekerjaan lah, segala macam. Kalau lapangan pekerjaan, kita bilang, masih banyak kok di Bali ada lapangan pekerjaan. Ini efek jerah agar perusahaan yang lain tidak ada melakukan seperti ini. Kalau kita intimidasi, ketika ada perusahaan kecil, kita lakukan seperti ini, kita tutup, baru perusahaan kecil langsung turun ditutup. Coba perusahaan gede yang kemarin ada yang berani, pasti akan ada cibiran seperti itu. Ketika saya mencopot, siapa lagi yang mau turun? Kita dari Yayasan Satya Kris Bali turun ikhlas. Karena bagian dari visi misi kita, menjaga adat dan budaya serta agama yang ada di tanah Bali kita. Saya harap yang sudah mendukung juga, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung, memberikan suara. Untuk ini semoga Dewa Siwa memberkahi. Om Namah Shivaya. Nah, saya ini dari dulu, ini bukan sekarang ya, bukan pencitraan, tapi saya udah sekarang Rainan Sumur Ribet. Ketika saya ada arca, saya cerita sedikit, ada arca, itu arca saya beli, ternyata dia membuat saya merasakan energinya. Itu belum diupacarai, sudah ada kekuatan. Orang spiritual akan tahu, tapi kalau orang yang jarang sembahyang, jarang dekat sama Betara, gak akan tahu apa-apa. Kuranglah pemahaman spiritual, hanya tahu ngomong aja. Dia tidak dekat dengan Ida Betara, karena atau sembah bakti kapah-kapah, kecuali Rainan saja. Gimana merasakan energi beliau? Gimana cara berjuang? Saya hanya tidak ingin alam semesta murka karena Ida Betara kita tidak dijaga, tidak dilindungi. Apakah bisa Betara marah? Bisa. Tuhan bisakah marah? Bisa. Siapa yang membuat tsunami? Siapa yang membuat gempa bumi? Ribuan orang meninggal. Karena siapa? Karena Tuhan. Kenapa? Karena murka. Coba kalau ketika di bencana baru, Om Namah Shivaya, baru Tuhan, semua nyebut nama Tuhannya. Ketika terjadi bencana baru semua ingat. Coba kalau senang, wah semua nggak ingat. Jangan sampai itu terjadi. Mari kita eling. Bukan hanya materi yang kita cari dalam kehidupan kita, tapi bagaimana menjaga
tanah yang kita cintai, tanah Bali, membuat taksu harga diri. Bagi semeton saya yang kerja di Atlas, saya minta maaf. Saya doakan semoga dengan adanya kejadian ini akan menjadi Atlas menjadi lebih baik. Tempat klubnya semoga setuju diganti bukan lagi Atlas tapi Ikhlas. Dan ketika sudah dikatakan tutup, tolong ditutup. Jangan DPR tidak dihargai, wakil rakyat tidak dihargai, umat Hindu tidak dihargai. Kalau kita mau turun, benar kita mau turun 2.000, 3.000, siap kok. Masyarakat Bali banyak yang akan mendukung. Elemen-elemen pendukung banyak kok. Kalau saya mau membuat, ayo kita turun, pasti banyak yang akan dukung. Kita undang elemen-elemen tokoh masyarakat yang peduli sama taksunya Tanah Bali untuk kita undang untuk turun. Pakai kita harus tutup rame-rame Atlas itu. Ketika tidak mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh DPR untuk mendengarkan kajian kembali. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga semuanya mengerti. Mari kita jaga tanah Bali, jaga taksunya untuk memberikan pelajaran bagi yang lainnya. Salam Rahayu.